Hai guys, banyak orang yang nanya, kenapa sih Pak Prabowo maju lagi? Padahal udah 3 kali kalah, 2 kali sebagai calon presiden dan sekali sebagai calon wakil presiden. Gue berhusnuzon atau berpikiran positif kalau beliau hanya ingin mengabdi. Terus ada yang nanya lagi, bang kalau mau ngabdi kan gak harus jadi presiden. Tunggu dulu, kalau lo jadi presiden, lo punya kuasa dan punya kewenangan buat berpihak pada rakyat kecil dan memajukan bangsa, atau berpihak pada bohir dan memperkaya diri sendiri. Dan gue berpikir kalau Pak Prabowo pasti di sisa hidupnya pengen mengabdi dan memakmurkan rakyat Indonesia. Karena alasan itu, di video ini gue akan membuat kilas balik pemilu yang diikuti oleh Pak Prabowo dari tahun 2009 sampai 2024 kemarin, untuk mengenang gimana perjuangan beliau sebelum terpilih jadi presiden pada akhirnya. Gue juga akan menyertakan hasil dari tiap pilpres yang dilalui oleh Pak Prabowo, beserta analisis dari sudut pandang gue. Dan gue berharap kisah Pak Prabowo ini bisa memotivasi kita sebagai anak muda. Jangan pernah menyerah sampai kita meraih impian dan cita-cita kita. Sampai takdir berkata lain. Kalau memang itu bukan takdirmu, ya jangan dipaksa. Tapi seenggaknya kita udah berjuang terus-menerus tanpa lelah dan tanpa henti. Oke, kita mulai kisah perjuangan ini dari tahun 2009, di mana Bu Megawati memilih Pak Prabowo sebagai calon wakil presidennya dan melawan Pak SBY sebagai petahana ditemani oleh Pak Budiono dan Pak Yusuf Kalla ditemani oleh Pak Wiranto. Di bawah ini gue kasih lihat nomor urut dari masing-masing calon ya di Pilpres tahun 2009. Pada Pilpres tahun 2009 ini bisa dibilang kans Pak Prabowo untuk menang sangat tipis. Sebab banyak dari lembaga survei yang menjagokan Pak SBY dan Budiono akan menang dalam satu putaran. Sebagai contoh, survei LSI sekitar 2 minggu sebelum pencoblosan mengunggulkan Pak SBY dan Pak Budiono sekitar 67%. Sedangkan Bu Mega dengan Pak Prabowo hanya 16% dan Pak JK dan Pak Wiranto hanya 9%. Sesaat setelah pencoblosan, banyak lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count. Di sini, hasil yang diperoleh hampir menyerupai dari prediksi awal para lembaga survei ya. Kita bisa ambil contoh dari LSI. Pak SBY dan Pak Budiono unggul 60,85%. Sedangkan Bu Mega dan Pak Prabowo 26,56% dan Pak JK dan Wiranto 12,59%. Lalu ada juga lingkaran survei Indonesia yang menempatkan Pak SBY hampir mirip dengan lembaga survei Indonesia ya, 60,15%. Dengan Bu Mega 27,36% dan Pak JK 12,49%. Di sini kita bisa melihat bahwa hasil dari quick count hampir menyamai hasil dari survei elektabilitas sebelum pencoblosan ya. Hasil resmi dari perhitungan KPU adalah sebagai berikut. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono 60,80% atau sekitar 73.874.000 suara. Dan Bu Mega beserta Pak Prabowo 26,79% atau 32.548.000 suara. Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto sekitar 12,41% atau sekitar 15.080.000-an pemilih. Pada Pilpres 2014, Pak Prabowo kembali maju. Namun, kali ini beliau menjadi calon presiden, didampingi oleh Pak Hatta Rajasa, dan diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, P3, PBB, dan Demokrat. Koalisi ini diberi nama Koalisi Merah Putih. Sedangkan lawan Pak Prabowo kali ini adalah Pak Joko Widodo yang berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla dan diusung oleh Partai PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Lalu diberi nama Koalisi Indonesia Hebat. Pilpres tahun 2014 ini diwarnai dengan banyaknya perbedaan hasil survei dari para lembaga survei. Kita akan melihat 4 contoh kasus di sini. Yang pertama adalah dari Cyrus Network. Survei diadakan pada tanggal 10 Juni tahun 2014, di mana hasilnya adalah Pak Prabowo dan Pak Hatta 43,5%, Pak Jokowi dan Yusuf Kalla 56,5%. Lalu yang kedua adalah dari Indobarometer. Survei dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 22 Juni tahun 2014. Di mana di sini Pak Prabowo dan Pak Hatta 42,6%,
Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala 46%. Selanjutnya ada Lembaga Survei Nasional atau LSN yang melakukan survei pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2014, di mana hasilnya adalah Pak Prabowo dan Pak Hatta 46%, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala 39,9%. Selanjutnya ada Indonesia Network Election Survey atau INIS pada tanggal 25 Juni sampai 2 Juli 2014 yang juga mengunggulkan Pak Prabowo dan Pak Hatta 54,3% dan Pak Jokowi dan Yusuf Kala 37,6%. Dari contoh di atas bisa kita bayangkan bagaimana penggiringan opini publik pada tahun 2014 yang lalu sangat masif ya. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera waktu itu sempat memasukkan atau mengutip berita dari Okezone yang menyatakan sudah ada 16 lembaga survei yang memprediksi kemenangan Prabowo dan Hatta. Walaupun pada saat itu kredibilitas dari para lembaga survei ini dipertanyakan oleh masyarakat, sebab banyak dari lembaga survei yang sudah terkenal kredibilitasnya di masyarakat justru memprediksi sebaliknya, yaitu kemenangan untuk Jokowi dan Yusuf Kala. Pemilihan presiden ini berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014. Dan beberapa jam setelah pencoblosan, hasil dari quick count sudah dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei. Di tabel ini kita bisa melihat 11 lembaga survei yang mengeluarkan quick count, di mana 7 diantaranya memenangkan Pak Jokowi dan 4 diantaranya memenangkan Pak Prabowo. Di daftar ini yang memenangkan Pak Prabowo adalah dari posisi 8 Puskaptis, Indonesian Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia. Di mana kalau kita teliti lebih lanjut, keempat lembaga survei ini terafiliasi dengan 2 media besar yang mendukung Pak Prabowo pada waktu itu. Viva.co.id adalah bagian dari TV One dan Okezone.com adalah bagian dari MNC Group. Pada tanggal 22 Juli tahun 2014, KPU secara resmi mengumumkan hasil Pilpres 2014, di mana Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala mendapatkan 53,15% suara atau sekitar 70.900.000-an suara. Sementara Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa mendapatkan 46,85% suara atau sekitar 62.500.000-an pemilih. Total pemilih yang terdaftar pada pemilu 2014 adalah 190.300.000-an jiwa. Sedangkan kehadiran pemilih hanya sekitar 134 jutaan ya. Jadi bisa dilihat dari sini tingkat golput pada pemilu 2014 termasuk sangat tinggi ya dibanding pemilu sebelumnya dan pemilu setelahnya. 2 jam sebelum pengumuman resmi yang dilakukan oleh KPU, Pak Prabowo menyatakan menarik diri dari pemilu 2014 dan menolak hasil pemilu 2014 dengan alasan bahwa sudah terjadi kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Di bawah ini adalah beberapa contoh media yang memberitakan tentang penarikan diri dan penolakan hasil Pilpres 2014 oleh Pak Prabowo ya. Di tengah sengitnya pertarungan antara pendukung kedua kubu, Presiden akhirnya dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2014. Dan tanpa diduga, Pak Prabowo menunjukkan jiwa ksatria dan kebesaran hatinya. Beliau turut menghadiri pelantikan presiden terpilih yaitu Pak Jokowi. Pak Prabowo juga mengajak para pimpinan dari koalisi Merah Putih, yaitu koalisi yang mengusung beliau sebagai calon presiden. Dan bahkan Pak Prabowo memuji pidato Presiden Jokowi kala itu. Terdapat 2 fakta unik yang terjadi pada Pilpres 2014 ini. Pak Anies Baswedan, calon presiden pada Pilpres 2024, saat itu menjadi juru bicara tim kampanye Pak Jokowi. Sedangkan Pak Mahfud MD, calon wakil presiden tahun 2024, saat itu menjadi ketua tim pemenangan kampanye Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pada Pilpres tahun 2019, Pak Prabowo kembali maju menjadi calon presiden. Kali ini didampingi oleh Pak Sandiaga Uno dan diusung oleh 5 parpol, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PAN, Partai PKS, dan Partai Berkarya. Lawan Pak Prabowo pada Pilpres 2019 ini masih sama, yaitu Pak Joko Widodo, tapi didampingi oleh
calon wakil presiden yang berbeda, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sama seperti Pak Prabowo, yang didampingi oleh calon wakil presiden yang berbeda ya, dari Pak Hatta Rajasa menjadi Pak Sandiaga Uno. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, P3, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan Partai Bulan Bintang. Pada Pilpres tahun 2019, Pak Prabowo dan Pak Sandi mendapatkan nomor urut 02, sedangkan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 01. Dan di bawah ini gue kasih lihat contoh surat suara resmi dari KPU. Pilpres 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019. Tapi sebelum ke sana, kita akan melihat data dari beberapa lembaga survei yang merilis survei elektabilitas sekitar 1 bulan sebelum pencoblosan. Yang pertama ada CSIS Indonesia yang melakukan survei pada tanggal 15 sampai 22 Maret 2019, di mana hasilnya adalah Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin memperoleh elektabilitas sebesar 51,4%, sementara pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno meraih 33,3%. Selanjutnya ada survei dari Indobarometer yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 21 Maret 2019. Pada survei ini elektabilitas Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebesar 50,8%, sedangkan elektabilitas Pak Prabowo dan Pak Sandi sekitar 32%. Survei selanjutnya berasal dari LSI Denny JA. Sampel diambil dari tanggal 18 hingga 26 Maret 2019. Dengan hasil elektabilitas Jokowi Ma'ruf sebesar 56,8% hingga 63,2%, sedangkan elektabilitas Prabowo Sandi sebesar 36,8 hingga 43,2%. Survei selanjutnya dilakukan oleh Indikator Politik pada tanggal 22 hingga 29 Maret 2019 dengan hasil Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf 55,4%, dan Pak Prabowo dan Pak Sandi 37,4%. Berikut ini adalah beberapa quick count yang dilakukan oleh lembaga survei beberapa saat setelah pencoblosan. Yang pertama ada dari Carta Politika dengan hasil Jokowi Ma'ruf 54,3% dan Prabowo Sandi 45,7%. Selanjutnya dari Indikator Politik dengan hasil Jokowi Ma'ruf 53,91%, Prabowo Sandi 46,09%. Lalu ada Indobarometer. Pak Jokowi 54,32%, Pak Prabowo 45,68%. LSI Denny JA. Pak Jokowi 55,81%, Pak Prabowo 44,19%. Lalu yang terakhir dari Populi Center. Jokowi Ma'ruf 54,03%, Prabowo Sandi 45,97%. Tepat sehari setelah pencoblosan, yaitu pada tanggal 18 April 2019, Prabowo langsung mendeklarasikan kemenangan. Hal ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ia hanya mengatakan bahwa ia dan Ma'ruf Amin diunggulkan oleh 12 lembaga survei tanpa melakukan deklarasi. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 19 April 2019, Prabowo yang didampingi sejumlah tokoh dan massa pendukung kubu 02 menggelar syukuran kemenangan di Kertanegara. Lalu disusul deklarasi ketiga pada hari Minggu tanggal 21 April 2019. Di deklarasi ketiga ini Pak Sandiaga Uno bahkan ikut mendampingi beliau dan sempat viral bahwa saat itu Pak Sandiaga sebenarnya tidak ingin melakukan deklarasi. Terlihat dari raut mukanya yang terlihat datar dan dingin. Sedangkan di kubu TKN Jokowi Ma'ruf baru melakukan deklarasi kemenangan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019. Itu pun tidak dihadiri oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin. Jokowi akhirnya mendeklarasikan kemenangan pada tanggal 21 Mei 2019 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pada tanggal 21 Mei 2019, KPU resmi mengumumkan hasil akhir dari pemilihan presiden 2019. KPU menyatakan pasangan Jokowi Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan suara mencapai 85.600.000-an atau sekitar 55,50% suara. Sedangkan perolehan suara Pak Prabowo sebanyak 68.600.000 sekian.
atau sekitar 44,50% suara sah. Partisipasi pemilih tahun 2019 ini naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sekitar 158 jutaan atau 81% dari total yang terdaftar sebanyak sekitar 190 juta orang. Pelantikan presiden terpilih dilakukan pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Gedung MPR DPR. Dan Pak Prabowo kembali menunjukkan jiwa kesatria dan jiwa besarnya ya, dengan menghadiri pelantikan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Oke guys, gitu aja ya. Terima kasih kalian udah nyimak. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga rekonsiliasi dari kedua tokoh ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, terus berlanjut hingga 5 tahun ke depan. Dan Pak Jokowi tetap memberi nasihat dan masukan atau bahkan menegur jika Pak Prabowo berada di luar kendali atau kesepakatan yang sudah disepakati untuk membangun Indonesia. Dan gue juga berharap kedua pendukung beliau bersatu ya, nggak ada lagi cebong dan kampret untuk menyongsong Indonesia emas ke depan. Oke guys, itu aja ya. See you, sampai ketemu di video selanjutnya.